Polemik dan ragam persoalan dari program prioritas Presiden, makan bergizi gratis MBG, kian meruncing dan merebak di berbagai daerah. Program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran tersebut sudah memunculkan persoalan mulai dari telatnya pembayaran kepada pihak penyedia jasa pembuatan makan MBG, kualitas dan mutu makanan yang diberikan, hingga kini muncul kasus keracunan yang menelan korban hingga 78 siswa di Cianjur, Jawa Barat. Sebenarnya kemungkinan masih banyak persoalan yang terjadi, namun tidak muncul di publik. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG harus segera diatasi serius dan dituntaskan oleh pemerintah pusat. Terlebih, program MBG ini tidak hanya menjadi janji kampanye Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, namun juga merupakan program prioritas nasional. Langkah itu perlu dilakukan agar program baik yang disiapkan pemerintah justru tidak berdampak optimal bagi generasi muda penerus bangsa. Politisi PDI Perjuangan Ono Surono mendesak pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap program MBG agar hasilnya bisa tercapai sesuai dengan output, income, dan manfaatnya. Ono Surono juga mendorong pemerintah agar proaktif dalam melakukan pengawasan, sehingga berbagai kasus tidak kembali ditemukan. Di lain pihak, anggota Komisi 9 DPR Neti Prasetyani menyorot sejumlah insiden dalam pelaksanaan program makan siang gratis, seperti kasus keracunan massal di Cianjur, Jawa Barat dan Batang, Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga kasus penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta. Menurutnya, banyaknya insiden dalam pelaksanaan program MBG harus dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional. Sikap itu perlu diambil karena ada 78 siswa dan guru dari 2 sekolah di Cianjur keracunan massal terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Badan Gizi Nasional BGN diminta untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam sebuah talk show di TV nasional menyayangkan terjadinya sejumlah kasus dalam pelaksanaan MBG. Untuk itu, diharapkan perlu adanya evaluasi dan peningkatan pengawasan terhadap program MBG. Lembaga-lembaga pengawas seperti BPKP, BPK hingga KPK diharapkan dapat menginvestigasi penyebab berbagai persoalan yang muncul dalam MBG. Ya, memang cukup miris dan mengkhawatirkan ya. Ada banyak sekali kendala dalam pelaksanaan program MBG ini. Dan kalau tadi berkaitan dengan kasus hukum, menurut hemat saya memang problemnya sekarang cenderung diskusi ini dalam bentuk diskusi perdebatan horizontal, bagaimana permasalahan di lapangan. Tapi menurut saya solusi yang harus dicari adalah sesuai dengan Ibu tadi mengusulkan bagaimana peninjauan kembali regulasi yang ada. Jadi dilakukan secara vertikal bahwa hari ini pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan-kekacauan yang terjadi hari ini. Jadi berkaitan dengan penggelapan dan lain-lain, saya kira sekarang solusinya adalah lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP, Inspektorat Jenderal harus masuk, BPK juga harus masuk, termasuk juga KPK saya kira juga harus mencari jalan keluar, bahkan juga kalau bisa menginvestigasi kasus ini agar tidak terjadi lagi. Dan fungsi pengawasan ini harus dilakukan dengan kuat saya kira ke depan, karena praktis selama 3-4 bulan terakhir ya, ada banyak sekali persoalan-persoalan termasuk juga dari segi pembiayaan. Badan Gizi Nasional mengungkap dugaan awal penyebab puluhan siswa di Kabupaten Cianjur yang mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, dugaan penyebab sementara karena ada unsur kelalaian saat menyiapkan MBG. Dadan mengaku sudah mengingatkan penyedia makanan untuk lebih hati-hati. Dadan juga menyampaikan empati dan kepeduliannya akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat. Menyangkut polemik pembayaran mitra dapur MBG dan yayasan berinisial MBN di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalibata, Jakarta Selatan adalah masalah internal. Guru besar IPB itu mengatakan, masalah anggaran untuk ke depan sudah selesai dan mitra MBG di SPPG Kalibata bersedia melanjutkan operasinya. Dadan juga menyampaikan ada perubahan pola pendanaan yang awalnya dikirim ke mitra MBG pada tanggal 8-14 dengan sistem reimburse ini berubah menjadi tanggal 14 ke depan. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas dua pihak yang berbeda. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Ya. Kemudian seluruh kewajiban Badan Gizi Nasional sudah diselesaikan. Ya, bahkan untuk 10 hari ke depan itu kan sekarang sudah dikirimkan uang muka.
Dalam hal ini, DPR berencana memanggil Kepala BGN. Untuk menyikapi mengenai berbagai kasus yang terjadi dalam pelaksanaan MBG, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini menyatakan, pemanggilan yang dijadwalkan pada Mei tahun 2025 itu diperlukan untuk evaluasi pelaksanaan MBG secara keseluruhan. Yahya menilai, seharusnya BGN memiliki standar pengawasan ketat sehingga tidak ada temuan kasus. Menurutnya, BGN perlu juga melibatkan Pemda dan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan, agar keracunan atau kasus lainnya bisa diantisipasi sedini mungkin.